Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, polisi menangkap 5 orang yang membobol sistem judi online di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan masyarakat, 5 pembobol sistem judi online ini bermarkas di sebuah rumah kontrakan di kawasan Banguntapan. Mereka ditangkap dan mengungkap modus membobol bandar judi online dengan membuat puluhan akun baru demi mengambil keuntungan dari promosi situs judi. Dalam sebulan, komplotan ini memperoleh uang 50 juta rupiah. Terima kasih kunjungan rekan-rekan jurnalistik, wartawan, bersemangat, antusias dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita semua hadir di sini, boleh kita tertawa? Jawab. Boleh kita tertawa? Boleh. Konteksnya kita harus bisa tertawa dan bahagia. Begitu dirimu grantes, ngasih salam aja menjawab berat, itu mudah merupakan kemunduran. Ini kami bisa mengamankan 5 tersangka dan sudah kami proses, kami tahan semua. Mungkin yang bersangkutan di belakang dengan prolog saya, semoga mereka pun tetap semangat, bisa tertawa ke depan bagaimana menyikapi apa yang terjadi dalam sel negara saat ini. Setuju? Ojo dinglo wae. Pertanyaan yang banyak muncul di media sosial adalah kenapa hanya pelaku yang ditangkap? Bagaimana dengan bandar judulnya? Kita akan bahas bersama para narasumber yang terhubung bersama kami melalui saluran Zoom. Ada Wakil Kepala Polri periode 2013-2014, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno, dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Pak Ugro dan Pak Bambang, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya mau ke Pak Ugro terlebih dahulu. Ini berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, delik aduan masyarakat begitu ya. Ketika polisi mengusut suatu kasus dan menginformasikannya kepada masyarakat, apakah tidak memikirkan dampak dari apa yang dilakukannya terhadap opini masyarakat yang menggiring ke arah negatif begitu, Pak Ugro? Ya, pertama saya belum tahu laporan polisi ini tidak mungkin ya dilaporkan oleh masyarakat secara resmi perorangan. Ya, kemudian kalau menangani judi biasanya laporan polisinya adalah laporan polisi model A yang dibuat oleh polisi karena berkaitan dengan cyber, ya mungkin dari cyber patrolnya polisi lah, seperti itu. Baik, tapi sayangnya Pak Ugro, polisi tidak menyebutkan siapa masyarakat tersebut, terus kemudian apa kerugian yang dihasilkan dari aktivitas membobol situs judi online ini. Tidak ada warga yang dirugikan, tidak ada aktivitas yang mengganggu dan lain sebagainya. Apakah itu bisa diproses? Ya, sekarang kita lihat pasalnya dulu. Kalau perjudian dikaitkan dengan Undang-Undang ITE adalah pasal 27 ayat 2. Itu yang disebutkan adalah penyelenggaranya. Ya kan, penyelenggara judi. Nah, kalau pasal 03, ya selain penyelenggara juga ada yang peserta di situ bermain juga terkena. Nah, sekarang saya belum tahu apakah kepada para tersangka ini ya dikenakan pasal apa nih sebenarnya, karena harus jelas dulu pasalnya. Ya kan, apakah pencurian uang melalui elektronik atau perjudian? Kalau perjudian kan berarti harus lengkap. Ada penyelenggara, ada pemain, ya kan, ada barang bukti di situ. Nah, ini harus dibuka dulu sebetulnya. Jadi kalau sekali lagi kalau undang-undang judi berarti pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Yungto pasal 303 KUHP. Nah, ini kalau posisinya harus jelas dulu. Kalau enggak nanti pasalnya yang susah nanti merumuskan unsur-unsurnya. Ya, dijeratnya pasal 303 dan pasal Jungto. 45. 45 ITE. Ya. Jadi bukan judi ya? Ya. Bukan judi ya?
tentang perjudian 303 dan tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE begitu. Pasal 45 apa ya kira? Saya belum ini. Mungkin kurang bisa disebutkan, Mas. Ya, terkait dengan pembobolan di dunia maya. Loh iya, pembobolan di bank itu mungkin oke lah. Ini sekarang yang pemilik uangnya ini siapa, yang dibobol ini siapa gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah kepolisian tidak mengkelirkan pertanyaan dari masyarakat, bandarnya ini siapa? Polisi tidak menyebutkan itu begitu. Loh, tadi kan dikaitkan pasal 303 KUHP ya. Berarti artinya ini ada kekeliruan dari pihak kepolisian daerah Yogyakarta terkait kasus ini, Pak Ugro? Ya seharusnya 303 yungto pasal 27 ayat 2. Oke. Kalau dunia maya biasanya berkaitan dengan perbankan ya, dengan e-commerce ya di situ ya mungkin ya. Nah ini harus jelas posisi kasusnya di mana. Mungkin itu yang harus diperhatikan dulu sebelum kita maju melangkah ke depan lebih jauh. Baik. Berkaitan dengan anggapan masyarakat, Pak Guru, saya tahan dulu sebentar, saya mau ke Pak Bambang. Ini kasus ini sempat membuat masyarakat tak habis pikir begitu ya, pelaku judol ditangkap sementara bandarnya tidak. Ini bagaimana kemudian polisi menyebabkan kegaduhan masyarakat terutama di media sosial, Pak Bambang, apa yang menjadi amatan Anda terkait kasus ini? Ya, selama ini kepolisian sudah seringkali menyampaikan rilis terkait penangkapan sejumlah pemain judi online, tetapi nyaris tidak ada bandar-bandar kakap yang tersentuh. Maksimal bandar-bandar kelas menengah lah yang bisa diusut. Tetapi bandar-bandar kelas atas yang sampai sekarang beroperasi nyaris tidak tersentuh sama sekali. Makanya di masyarakat apa yang terjadi di Jogja kali ini mengkonfirmasi asumsi-asumsi yang selama ini muncul bahwa kepolisian ini terlibat menjadi backing bandar-bandar judi online karena 5 pemain ini kan meretas akun judi online. Jadi yang dirugikan itu adalah bandar judi online. Gitu loh. Makanya ketika kemudian bandar judi online meskipun tidak ada kepolisian tidak menjelaskan siapa yang laporan masyarakat itu dari siapa, tentu masyarakat berasumsi bahwa yang dirugikan itu adalah bandar judi online. Jadi mereka lah yang melaporkan. Makanya kalau kemudian masyarakat berpersepsi bahwa selama ini kepolisian terlibat menjadi backing bandar judi online, ya ini terkonfirmasi dengan penangkapan 5 orang pemain ini seperti karena yang dirugikan oleh 5 pemain ini adalah bandar judi online seperti itu. Baik, kalau kita lihat dari beberapa rilis oleh pihak kepolisian, sebut saja beberapa waktu lalu rilis soal kematian seorang pegawai dari Kemlu begitu ya, bukan dapat meredakan asumsi masyarakat terkait kasus ini, malah justru menambah bola liar di dunia maya begitu. Apakah menurut amatan Anda setiap konvers dari pihak kepolisian terhadap satu kasus ini ada perlu perbaikan karena tidak semua pertanyaan publik dapat terjawab dari konvers tersebut, Pak Bambang? Benar, apalagi kalau yang menyampaikan tadi Kasubdit Cyber Polda DIY ya, yang dengan cara yang lebih tidak formal, ya, dengan tertawa-tawa seperti itu, tentu ini menyakitkan masyarakat gitu loh. Kerja kepolisian sampai sekarang belum beres gitu. Apakah menangkap beberapa pemain ini adalah prestasi? Tentu kan bukan gitu loh. Kalau prestasi itu harusnya penangkapan bandar judi online gitu loh. Itu yang bisa dikatakan prestasi. Kalau menangkap para pemain itu sudah ribuan mereka menyampaikan rilis gitu loh. Makanya saya menyampaikan selama ini komunikasi yang disampaikan oleh kepolisian relatif cenderung cacat logika gitu loh. Tidak sesuai dengan nalar masyarakat gitu loh. Seringkali juga menyampaikan secara prosedural, legal, formal, tapi secara public reasoning, nalar masyarakat itu tidak nyambung. Makanya akhirnya muncul asumsi-asumsi kemana-mana ketika apa yang disampaikan oleh kepolisian ini tidak masuk di logika masyarakat seperti itu. Baik, Pak Ugro, saya mau ke Pak Ugro. Jika menurut Pak Bambang seperti itu,
kemudian bagaimana Pak Ugro memberikan arahan terkait dengan cara memberikan informasi dari kepolisian kepada masyarakat yang dinilai masih tidak memenuhi rasa penasaran, terus kemudian tidak menjawab rasa keingintahuan masyarakat begitu. Apa yang kemudian Pak Ugro ingin sampaikan kepada pihak kepolisian terkait hal itu? Ya, dikembangkan saja pelapor dari masyarakat tadi, laporan tadi dikembangkan, berarti kan yang lapor ini pemilik uang, ya kan, bukan bank, bukan lembaga keuangan ya. Nah, jadi diperiksa, didalami, ini uang ini dalam rangka apa? Apakah arisan atau rekening bank pribadi di situ, atau misalnya kaitan judi online? Karena melaporkan judi online kan pasalnya udah jelas 303 Yungto, kalau saya lihat di Undang-Undang ITE harusnya ke pasal 27 tadi ayat 2. Oke. Sehingga langsung dikembangkan saja, berarti pelapor tadi adalah yang pemilik uang tadi. Kalau pemilik terus pelaku dikenakan 303, berarti dia penyelenggara 303 di situ. Ya. Saya rasa tidak terlalu sulit di situ, dikembangkan saja langsung dilengkapi. Pihak pelapor juga akan menjadi tersangka di sini, gitu aja udah. Baik. Ada berapa cara polisi bergerak dalam kasus judi online ini, Pak Ugro? Ya, seharusnya yang bisa mendapatkan judi online kan pengalaman yang menangkap di Kementerian Komdigi waktu itu ya, kan bisa. Makanya seharusnya untuk laporan polisi untuk menangkap judi online ini adalah cyber polisi yang bergerak di bidang cyber untuk membuat laporan polisi model A, seperti itu. Jadi dalam judi online yang ditangkap penyelenggara, pemain di situ, dan barang buktinya juga ada. Bukan hanya pembobol, makanya syaratnya dari awal. Yang ditangkap sekarang di proses ini pembobol uang kaitan perbankan atau pembobol pemilik uang yang diduga juga penyelenggara judi sesuai dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi. Baik. Sayangnya memang jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat tidak terjawab secara penuh yang kita kritisi oleh Pak Bambang tadi. Kemudian juga apa salahnya jika aplikasi menyediakan promo menang di awal untuk akun baru, kemudian pelaku ini membuat beberapa akun untuk memanfaatkan promo itu sendiri. Tidak ada yang salah kalau dilihat dari hal tersebut begitu ya, karena ada supply dan demand begitu, tidak ada sesuatu aktivitas yang ilegal di dalam hal tersebut, membuat akun baru, terus kemudian memanfaatkan promo yang diberikan oleh penyedia aplikasi begitu, Pak Ugro. Ya makanya ini kan harusnya dimonitor cukup lama, ya kan? Siapa penyelenggara judi online. Kemudian kalau memang akan membobol, kan pasalnya dikaitkan 303 nih, membobol. Nah, siapa yang membobol? Apakah mereka pemain nih? Jadi dikenakan dari pemain dulu sama penyelenggara. Nah, kemudian kalau mau dikembangkan dia membobol, ya nanti pasalnya ditambah pencurian biasa, pencurian uang tadi. Karena ini bukan membobol lembaga perbankan atau kaitan dengan e-commerce seperti itu ya, yang merugikan mungkin keuangan negara atau perekonomian negara seperti itu. Jadi ini yang harus diberantas adalah kalau kaitan judi online ya satu paket di situ harus tuntas semuanya, sehingga masyarakat merasa puas bahwa judi online ini ya memang harus diberantas mulai dari penyelenggara, memberikan fasilitas, sama termasuk ikut serta main di situ. Baik. Pak Ugro, sejak Anda menjabat Wakapolri pada saat itu, apakah memang di institusi Polri sendiri ada semacam reward begitu bagi anggota dalam membongkar suatu kasus atau tindak pidana kriminal sehingga cenderung tidak memikirkan dampak dari pengungkapan kasus itu yang bisa ditimbulkan masyarakat? Terlebih sekarang masyarakat Indonesia lebih kritis, apalagi netizen, pengguna media sosial, Pak Ugro. Ya, kalau reward bagi saya tidak perlu setiap berhasil di reward. Saya juga beberapa kali dengan anggota bisa mengungkap kasus perampokan, ada pembunuhan, penculikan ya. Ya mungkin dengan fasilitas bisa mengikuti pendidikan, tidak mulai seleksi, ditunjuk gitu, itu udah cukup lah. Tapi kalau setiap prestasi misalnya di bidang reserse bisa mengungkap kasus kemudian diberikan fasilitas naik pangkat, lah yang di bidang sabara, di bidang bimas nanti naik pangkatnya pakai apa dia, prestasinya kan susah. Jadi bagi saya prestasi itu ya seperti ketentuan pemberian penghargaan
bintang jasa dan satya lencana, fasilitas pendidikan ya. Kalau naik pangkat luar biasa itu biasanya dulu dengan ABRI kita seumur hidup banyak sekali naik pangkat luar biasa. Tidak bisa berulang-ulang naik pangkat. Baik. Pak Bambang, apakah ada perlu semacam aktualisasi bagi para pihak kepolisian yang memang bertugas untuk memberikan informasi ke publik, semacam perbaikan pola komunikasi, terus kemudian semacam perbaikan SOP rilis suatu kasus kepada publik, apa yang kemudian Anda bisa beri masukan? Tapi jangan dijawab dulu Pak Bambang, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa TV Prime Dialog akan kembali sesaat lagi.